Baik, pada tutorial kali ini saya akan memberikan teman-teman 17 rumus basic ya. Di bawah ini ada sheetnya ya. Teman-teman bisa lihat nih. Sampai nanti di ujung sini ada 17 ya. Jadi mudah-mudahan 17 ini yang basic ini bisa teman-teman kembangkan sehingga bisa teman-teman jadi orang yang ahli dalam mengoperasikan Microsoft Excel ya. Oke, kita masuk ke basic dasar dulu. Sederhana, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Jadi untuk ini teman-teman bisa menggunakannya fungsi jumlah kurang kali bagi secara manual menggunakan simbol-simbol tambah, plus, minus ya, bagi itu di tombol keyboard di pojok kanan ya. Gunakan tombol keyboard di pojok kanan. Oke, kita masuk saja. Setiap rumus Excel selalu diawali ya, pasti diawali dengan tanda sama dengan. Oke, kita klik di sini. Berapa sih jumlah biaya, karena ini judulnya jumlah ya. Biaya sih berapa sih biaya jumlah rumah tangga ya. Sama dengan, klik ini tanda plus, klik ini tanda plus. Jadi teman-teman bisa lihat rumusnya ya. C4 cara bacanya ini C, ini 4 ya. Jadi pertemuan kolom C dan row keempat, baris 4. Ini bacanya baris ya. Kalau di atas bacanya kolom. Jadi ini kolom C, baris 4, C4 ya. Kemudian klik ini plus, klik ini plus, klik ini enter. Untuk mencari hasilnya enter. Jadi 1.050.000. Oke, kita masuk ke pengurangan. Biaya rumah tangga, pendapatan katakanlah gaji ya, ada 2 juta. Kemudian ada biaya-biaya, ada air, listrik ya. Ini biasanya buat jurnal ya. Nah, berapa sih sisa saldo? Ya, sama dengan, nah ini pendapatan kita kurang biaya yang dikeluarin. Ini minus ya. Tanda minus ini di tombol keyboard pojok kanan ya. Klik ini, minus lagi, klik ini, minus lagi, klik ini, minus lagi, klik ini. Oke, kita enter saja untuk melihat hasilnya. 950.000 ya sisa saldonya. Kemudian ada perkalian. Ini simpel juga nih. Ada nama barang, piring, jumlah barangnya 5, harga persatuan 1.500. Jadi totalnya berapa sih harganya gitu ya. Jadi sama dengan, kita mulai sama dengan, klik ini, 5 dikali harga ya, klik. Kita lihat hasilnya, enter. Oke, 7.500 untuk harga 5 piring. Sekarang untuk yang lainnya, kita tidak perlu nulis lagi satu-satu ya, sama dengan gitu ya. Kita tinggal tarik saja. Caranya, arahkan kursor ke bagian pojok kanan bawah. Nah, sampai tanda plus hitam ya. Nah, ini ya. Jadi kita klik tahan. Oke, tarik ke bawah. Kemudian lepaskan. Oke. Nah, kenapa? Karena Excel ini mempermudah pekerjaan kita. Ya. Oke, itu untuk perkalian. Dan terakhir adalah pembagian. Ini basic aja, dasar ya. Sama dengan jumlah roti 1000, ada 25 anak, berarti setiap anak dapat berapa gitu ya. Jadi 1000 dibagi 25. Tanda miring ya untuk bagi ya, enter. Oke, ada 40.000 roti. Nah, ini basic sekali. Kita masuk ke sum auto sum ya. Oke, untuk sum itu, auto sum adalah penjumlahan dengan cara cepat ya, tidak perlu kita tekan tombol plus lagi ya. Kita hanya sama dengan sum. Oke, sum, klik 2 kali, disama dengan sum, klik 2 kali, tek gitu ya. Nah, ini numbernya. Ini blok aja nih, blok. Nah, kemudian setiap rumus Excel pasti diawali sama dengan, kemudian ada rumusnya, dibuka dengan tanda kurung, nanti ditutup juga dengan tanda kurung ya. Kita enter saja untuk melihat hasil. Oke, 1.050.000 jumlah ini. Sekarang kita coba di sini. Ini ada auto sum ya. Auto sum ini lebih cepat lagi ya. Jadi kita nggak perlu sama dengan sum gitu ya, tapi kita ke pojok kanan atas di sini auto sum ya. Nah, dia otomatis akan memblok wilayah yang akan dia jumlahin. Kita tinggal tekan enter aja. Oke, sama ya hasilnya ya. Oke, kita masuk ke count. Oke, di sini saya, setiap rumus ini saya sudah tampilkan penjelasannya ya. Count itu untuk menghitung jumlah data berupa angka. Jadi hanya angka saja. Misalkan jumlah jenis barang. Nah, ini jenis barang nih. Ini sebelah kiri ini jawaban ya. Nah, jawabannya sudah saya buat, tapi kita simulasi aja yang sebelah kanan. Jenis barang nih. Nah, ini kan berupa angka. Jadi ini ada huruf, angka.
Kalau kita lihat sekilas itu cuma 3 angka, benar ya jawabannya. Tapi bayangkan kalau data ini banyak, ini kan hanya sedikit ya, jadi kelihatan. Kalau datanya banyak kan repot ya, makanya kita harus pakai rumus. Count. Oke, kita blok, kita tutup kurung, enter. Jadi sama ya. Jadi yang untuk angka jenis barangnya hanya 3. Oke ya, sekarang kita masuk ke konta. Konta untuk menghitung jumlah data berupa angka dan non angka, berarti angka dan huruf ya. Nah, ini jawabannya 10 jawaban. Sekarang kita simulasi. Konta. Oke, ini konta, kita klik 2 kali. Klik 2 kali, oke. Kita blok saja ini, piring sampai ember, kita tutup kurung. Nah, ini dia 10 sama ya. Jadi mau angka mau huruf totalnya jenis barangnya 10. Paham ya? Oke, kita lanjut ke count if. Count if itu adalah untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Nah, ini jawabannya 3. Saya menghitung jumlah laki-laki. Sekarang kita simulasi. Berapa sih jumlah laki-laki ya? Ya, sama dengan count if ya. Nih, klik 2 kali. Kemudian kita range ya. Ini cara bacanya nih, count if buka kurung range-nya ini. Kemudian titik koma kriteria, berarti laki-laki ya, karena saya mintanya laki-laki. Oke. Tanda petik ya, kalau kriteria pasti di apa namanya ditutup dengan tanda petik ya. Oke, sebelum kita tanda petik tadi titik koma dulu di sini. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Oke, ada yang salah, berarti di sini ini ada. Ini tidak boleh nih, J10. Oke. Kita biasanya kalau ada yang salah, ada yang error, dia pasti ngasih tahu. Jadi gampang banget ya. Tinggal kita ingat aja fungsi rumusnya apa gitu. Tinggal enter. Oke. Jumlah laki-lakinya ada 3, 1, 2, 3. Ini sekali lagi karena datanya dikit, kalau banyak kita tidak akan mampu secara kasat mata, tapi kita gunakan rumus. Oke, lanjut kita ke count ifs pakai S ya. Count ifs ini untuk menghitung jumlah data lebih dari satu kriteria. Nah, di sini ada data, ada jawabannya. Berapa sih jumlah laki-laki yang nilainya lebih dari 70? Nah, jawabannya 2. Sekarang kita simulasi. Count ifs menghitung data lebih dari satu kriteria. Count ifs. Oke, kita range. Jadi jumlah laki-laki lebih dari 7. Kita range dulu jenis kelaminnya, range. Oke, kita titik koma laki-laki ya. Tanda petik laki-laki. Kemudian tanda petik lagi, titik koma. Kriteria kedua, angka ya, nilai ya. Karena kita minta di atas 70, itu kan angka ya. Sekarang kita titik koma, kemudian kita tanda petik lagi di atas 70, tanda petik lagi, kemudian kita tutup dengan kurung, enter. Oke, jumlahnya 2 ya, sama ya. Count ifs ya. Jadi menghitung data lebih dari satu kriteria. Nanti bisa dikembangin ya. Ini contoh aja. Kemudian average ya, mencari rata-rata nilai. Berapa sih rata-rata nilai ini ya? Oke, langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian average ini ya, klik 2 kali, kemudian blok saja, blok, kemudian tutup kurung dan enter untuk melihat hasil. Oke, hasilnya 74 ya. Intinya untuk menghitung rata-rata ya. Sekarang if, rumus if ya. If menentukan nilai dengan range tertentu ya. Jadi ini range-nya 80 sampai 100, itu nilainya A, 679B dan seterusnya. Nah, untuk Budiono ini angkanya 65, kira-kira dapat nilai apa? Ya. Kalau kita secara kasat mata nilainya di B ya. Tapi karena ini data kita banyak, apalagi nanti lebih banyak lagi, jadi kita pakai rumus untuk menentukan nilai hurufnya. Oke. Sama dengan if itu maka ya. Jika F6 jika nilai ini lebih besar dari 80, oke, ini ya 80 titik koma, maka nilainya A. Ya,
tanda petik lagi untuk menutup. Kemudian kita, karena ada 3 range ya, jadi kita 3 kali ya, titik koma, if, buka kurung lagi, kemudian tadi F6, masih F6, lebih besar, nah ini range kedua, 60, titik 2, maka nilainya B, titik ya, tanda petik ya. Oke, kita mulai lagi, if, terakhir, range terakhir, buka kurung, F6, lebih besar, nah ini 40 ya, 40, maka titik koma, maka C, titik koma. Nah ini maka D, untuk nilai selain 80, 60 dan 40, nilainya D, berarti 40 ke bawah. Kita tutup kurungnya, tergantung buka kurungnya ada berapa. Ini 1 buka kurung, 2, 3 buka kurung, maka kita tutupnya dengan 3 tutup kurung juga, 1, 2, 3. Sekarang enter untuk melihat hasil. Oke, nilainya B, betul ya. Sekarang kita tarik aja supaya tidak menulis dari awal. Ya, ini ada B, ini A, B, C. Nah, ini D ya. 30 itu di bawah 40 ya. Jadi dia langsung membaca selain di luar nilai ini ya. Oke, kita lanjut ke sum if. Sum if adalah menjumlahkan nilai data tertentu ya. Ini jawabannya. Jenis kelamin laki-laki itu total nilainya 233. Ini ada laki-laki, laki-laki. Jadi kalau jumlahin 233. Oke, simulasinya sama dengan sum if ini klik 2 kali. Oke, kemudian di sini mintanya range ya, laki-laki. Kemudian kriteria, titik koma, kriterianya laki-laki. Kita tulis saja laki-laki, tanda petik lagi, titik koma, range, sum range ya, nilai ya. Oke, kita tutup saja dengan tanda kurung dan enter. Oke, laki-laki nilainya 23 sama ya. Dan nanti lakukan dengan perempuan. Caranya sama, tinggal ganti aja laki-laki dengan perempuan. Excel ini saya ingatkan, ini saya bagi, nanti silahkan di-download di deskripsi. Nanti saya kasih linknya. Oke ya, nanti teman-teman bisa mempelajarinya lagi. Proper. Oke, kita lanjut ke proper. Proper adalah menjadikan huruf besar hanya di awal kalimat ya. Ini huruf besar semua, kita jadikan awalnya sebagai huruf besar aja ya, yang huruf lainnya kecil ya. Sekarang kita proper. Ya, ini ada proper, klik 2 kali. Kita klik saja di sini, kita tutup. Ini lebih simpel ya. Ya, jadi huruf besar, huruf besar, huruf besar ya. Kita tarik saja. Ya. Kemudian kita masuk ke upper. Upper ini menjadikan kalimat huruf besar semua. Nah, ini huruf kecil semua, kita jadikan huruf besar semua. Sama dengan up. Nah, ini udah ada. Klik 2 kali, klik sini, tutup kurung, enter. Oke, lanjut kita tarik saja. Kita masuk ke lower. Lower ini menjadikan kalimat huruf kecil semua. Nah, kebalikan dari upper ya, sama dengan lower. Klik 2 kali. Oke, kita sini, tutup kurung dan enter. Kita tarik saja. Oke, berhasil. Kita lanjut ke date if. Date if ini mencari selisih tanggal atau mencari selisih ya tanggal ya, waktu gitu ya. Misalkan ini biasanya digunakan untuk para kreditor ya. Mulai angsuran 1 Januari 2017, bulan berjalan saat ini 1 Desember 2018. Berapa sih angsuran keberapa dia? Ya. Jadi dia nanyanya berapa bulan sih selisihnya gitu ya. Angsuran keberapa itu ya. Jadi sama dengan date diff ya. Date diff, hati-hati rumusnya ya. Date diff, buka kurung, ini, titik koma, ini, titik koma lagi. Karena kita mencari selisih bulan ya, Januari sampai Desember 2018 ini berapa sih angsuran berapa, berarti kan berapa bulan gitu ya. Maka kodenya M, mon ya. Kalau D, day, Y itu untuk tahun. Ini mon. Kita sama dengan. Oke. Jadi dia itu sudah angsuran ke 23 ya. Nanti silakan dikembangkan sendiri. Kira-kira fungsi date if itu seperti itu. Kemudian concatenate gitu ya. Ini untuk menggabungkan data beberapa sel menjadi satu sel. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 dan seterusnya. Kita gabungkan jadi satu sel saja. Ya. Sekarang caranya sama dengan Nah, ini sudah ada. Oke, kita sini teks 1 titik koma, teks 2 titik koma dan seterusnya ya. Teks 1
Jadi dipisahin titik koma antara sel, kemudian kita tutup kurung. Oke, tutup. Nah, ini dia sudah bergabung jadi satu sel saja, ya. Sekarang round in. Round in ini untuk membulatkan angka. Round ini untuk membulatkan angka tunggal, kemudian beberapa desimal juga bisa. Tapi kalau ini angka depannya saja. Biar nggak bingung, kita contoh saja. Round. Jadi round ini untuk membulatkan desimal, baik 1 desimal, 0 desimal, maupun 2 desimal. Oke, sekarang kita round, klik saja 2 kali, klik ini. Nah, ini angka ini kita hilangkan desimalnya, maka desimalnya 0, maka 0. Desimalnya 0, kita enter, maka desimalnya hilang, ya. Sekarang kita round, coba desimalnya kita ambil 1 saja. Klik ini, desimalnya kita ambil 1, maka dia ambil angka desimalnya 1, ya. Sama dengan ini, misalkan 2 ya gitu ya. Ini kita ambil 2 desimal, maka ya hasilnya begini. Nah, beda dengan ini desimalnya hilang semua, hanya angka depannya saja. Misalkan in. Nah, in itu hanya number saja, jadi kita ambil numbernya, kita tutup kurung. Oke, jadi 1 saja kita tarik. Nah, 1, 2, 3. Jadi desimalnya hilang, ya. Ini rumus untuk membulatkan angka. Oke, kita masuk ke HLOOKUP. HLOOKUP ini untuk mencocokkan data secara horizontal. Nanti kalau kita tulis nama, misalkan Budiono sekilo, nanti dia otomatis keluar sendiri jenis kelamin dan alamatnya, ya. Misalkan kita tulis Rano Sembrono. Nah, ini belum muncul ya, karena kita belum merumuskan. Sekarang kita klik HLOOKUP. Oke, klik 2 kali. Lookup value, kita klik sini. Nah, kemudian titik koma. Nah, table array. Ini kita klik datanya, table array. Kemudian titik koma lagi perintahnya, titik koma. Row index, row tuh baris ya. Ini baris, ini kolom, ini baris. Jadi jenis kelamin, karena rumus ini kita kliknya di jenis kelamin. Jenis kelamin itu di data ini row keberapa sih? Ini row 1, row 2, ini row 3. Berarti jenis kelamin di row 2. Klik aja 2, ketik 2. Kemudian kita tutup dengan angka 0, kemudian kita tutup kurung. Maka dia Rano Sembrono itu perempuan, sama ya. Kemudian alamat sama caranya, HLOOKUP. Oke, klik 2 kali. Kita panggil datanya di sini. Kemudian titik koma, range table array-nya sama, kemudian titik koma, row-nya 1, row 2, row 3. Jadi alamat itu di row 3. Row 3, titik koma, kita tutup dengan 0, tutup kurung. Ya, jadi Rano perempuan Saturnus, Rano sama ya. Coba kita ganti nama. Ya, kita enter, dia otomatis nanti. Oke ya. Pas ya. Sekarang kita masuk ke HLOOKUP, sama aja. Bedanya kalau horizontal tadi bacanya dari kiri ke kanan, kalau vertikal VLOOKUP ya, VLOOKUP itu bacanya dari atas ke bawah. Jadi ini nanti nama, coba kita buka, buat dulu. Oke, sekarang kita buka buat rumusnya ya, biar nanti dia manggil secara otomatis. Oke, VLOOKUP. Oke, klik 2 kali di sini. Kemudian kita lookup value sini ya. Habis lookup buka kurung, lookup value. Nah, lookup value-nya kita klik di sini. Jadi nama ini nanti jenis kelaminnya apa ya. Kemudian titik koma. Table array ya, kita blok ini datanya. Kemudian titik koma. Call ini kolom ya. Jadi jenis kelamin itu di kolom berapa yang kita blok tadi? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti dia di kolom 2. Langsung saja ketik 2. Kemudian kita tutup dengan angka 0 dan tutup kurung. Oke, hasilnya laki-laki. Sama dengan alamat juga begitu ya. VLOOKUP. Oke, klik 2 kali. Kita klik di sini buat manggil nama ini alamatnya di mana gitu ya. Kemudian titik koma, table array kita blok lagi. Kemudian titik koma, kolom. Jadi alamat itu kolom ke 1, 2, 3. Jadi ketik langsung 3. Kemudian titik koma, 0 kita tutup dengan kurung. Oke,
Rudis, Kudis itu laki-laki, Jupiter, sama ya. Ya. Coba kita ganti dengan Rano Sembrono atau Rani bukan pelakor ya. Oke, langsung otomatis ya. Jadi ini fungsinya. Kalau data banyak sangat membantu sekali ya. Kita menginput data, nanti dia secara otomatis akan muncul gitu ya. Oke, itu rumus basic dasar buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti teman-teman setelah menonton ini bisa mengoperasikan Microsoft Excel, apalagi nanti terlebih lagi kalau sudah jago atau ahli, sangat membantu sekali teman-teman dalam pekerjaan, apalagi kalau bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Oke, itu saja, demikian, terima kasih.